Selamat datang di CD Live Revolution Series bersama Tung Desem Waringin. Pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing. Pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing. The most powerful people and ideas in business in Indonesia versi majalah SWA. Selamat datang di CD ke-20. Bagaimana menyusun nilai-nilai hidup serta aturannya dalam rangka mencapai hidup bahagia. Apa yang menentukan kebahagiaan manusia? Apakah ketika dia kaya? Apakah ketika anak-anaknya jadi? Seringkali orang mempunyai syarat tertentu untuk mencapai kebahagiaannya. Dan kebahagiaan tadi lari adanya. Contoh, misalnya orang pada waktu masih kecil, dia mikir, wah, saya bahagia kalau saya bisa mandiri dan cari uang sendiri. Begitu dia cari uang dan sudah mandiri, dia mempunyai tujuan yang lari lagi, nilai-nilai yang membawa kebahagiaannya. Dia bingung membedakan antara nilai-nilai untuk membuat dia bahagia dengan tujuan yang bisa berganti-ganti. Dia punya tujuan, kalau saya berkeluarga, mungkin saya gembira. Ketika sudah berkeluarga, ketika someday somehow mungkin dia berantem dengan pasangan hidupnya, kemudian dia ngomong, mungkin kalau saya sudah punya anak-anak, saya akan jauh lebih bahagia. Ketika punya anak, ternyata kok belum bahagia juga. Ketika anaknya sakit, dia tidak bahagia. Kemudian dia ngomong, kalau anakku sehat, baik semua, saya akan bahagia. Ternyata anaknya tidak pernah baik dan tidak pernah sehat selalu ada masanya dia sakit, dan dia seringkali tidak bahagia dalam hidupnya. Kemudian, kalau misalnya anakku sudah akhirnya menikah semua dan jadi orang, saya akan bahagia. Ternyata anaknya sudah jadi semua dan dia tetap aja tidak bahagia. Karena ternyata ada anaknya yang menikah tidak punya anak. Atau anaknya yang ekonominya bisa naik turun juga. Seringkali orang menentukan kebahagiaannya, dia membuat syarat atau aturan untuk menjadi bahagia. Demikian sulitnya. Orang menjadi bahagia ketika dia tahu persis bahwa dia bisa ambil keputusan dan dia bisa mendapatkan hal yang dia inginkan. Problemnya, orang seringkali membuat syarat begitu beratnya, sehingga dia sulit ambil keputusan karena dia tidak tahu prioritas mana di dalam hidupnya. Kemudian, yang kedua, sulit sekali untuk memenuhi aturan untuk dia menjadi bahagia. Ketika dalam seminar, ditanya, ukuran 1 sampai 10. Siapa yang merasa angkanya di bawah 5? Kalau Anda 10 adalah sudah sangat bahagia. Kalau di bawah 5 berarti Anda kurang bahagia. Siapa yang angkanya di bawah angka 5? Banyak sekali yang angkat tangan. Dan ketika angkat tangan, kemudian ditanya. Pada waktu itu saya lihat bahwa orangnya berdiri tegak dan tampangnya juga sangat-sangat kaya. Seperti bule yang agak coklat-coklat, dia pakai celana pendek dan pakai gelang emas, pakai jam mahal. Tampangnya adalah tampang sehat dan sangat-sangat kaya. Ketika tanya, kamu namanya siapa? Dia menyebutkan namanya ini. Kemudian, ukuran kebahagiaanmu berapa? Di bawah 5 tepatnya berapa? Dia bilang 2. Kemudian ditanya, untuk menjadi angka 10, syaratnya apa? Aturannya apa? Supaya kamu bisa merasa kebahagiaanmu 10. Dia jawabannya, kalau saya punya income 1 tahun 5 juta US. Sekarang berapa income-mu? Income saya 4,2 juta US. What? Income 4,2 juta dengan 5 juta US tahun, itu secara gaya hidup, itu sama persis. Gaya hidupnya sama. Kemudian, apa aturan lagi? Supaya kamu bisa bahagia, angkanya 10. Kalau saya sehat. Sehat? Kapan kamu akan merasa sehat? Kapan aturannya? Apa aturannya? Rule-nya apa supaya kamu merasa sehat? Kalau kadar lemak saya di bawah 14
Padahal kalau laki-laki itu ya biasa di bawah 20 aja sudah bagus begitu. Sekarang dia bilang di bawah 14. Sekarang ditanya, kamu berapa? Sekarang 15,6. 15,6 itu sudah termasuk lemaknya juga tidak ada, tapi dia tetap merasa tidak bahagia. Oke, ditanya, kapan kamu akan merasa bahagia lagi? Aturannya apa? Kalau saya keluarganya harmonis. Oke, supaya kamu merasa keluarganya harmonis, bagaimana? Kalau saya tidak pernah bertengkar sama sekali dengan istri saya. Kalau saya tanya, kamu sekarang satu bulan berapa kali bertengkar dengan istrimu? Ya, 2 kali, 3 kali. 2 kali, 3 kali pun dia merasa tetap tidak harmonis. Oke, syaratnya apa lagi supaya keluargamu kamu anggap harmonis? Ya, kalau setiap waktu saya bisa berada di sekeliling keluarga saya. Padahal saya bisnismen dan saya tidak bisa setiap waktu berada di keluarga saya. Jadi saya merasa tidak harmonis. Dia memberi aturan yang demikian sulitnya, sehingga dia merasa tidak harmonis. Padahal anaknya baik-baik saja dan sangat sayang kepada dia. Sabtu Minggu dia juga berada dengan keluarganya. Hanya dia merasa kepingin setiap hari berdasarkan keluarganya dan pertentangan antara nilai-nilai. Dan dia tidak merasa bahagia. Kemudian ada orang juga ditanya, oke, siapa yang angkanya 10 kadar kebahagiaannya atau absolut Anda dalam kondisi sangat berbahagia? Mohon angkat tangan. Ada beberapa orang yang angkat tangan, kemudian ditunjuk satu orang, tampangnya sangat ceria dan fresh, sangat segar, dia juga cukup umur, dan ditanya, kenapa kok kamu ukurannya 10? Apa kira-kira aturan kamu supaya kamu bisa merasa bahagia? Dia bilang, setiap hari saya berada di atas tanah, berarti saya bahagia. Yang lain ketawa, dan oh ya, cuman sesimpel itu aja? Berarti dia orangnya naif, bisa jadi dia miskin. Ternyata enggak, setelah digali, ternyata orang ini juga kaya raya. Dia hidupnya sangat nyaman, sangat nikmat, karena dia membuat definisi untuk bahagia sangat-sangat mudah. Every day, setiap hari, di atas tanah, above the land gitu ya. It's a happy day. Betul juga, kalau sudah 1 meter di bawah tanah, berarti sudah dikubur, mati gitu ya, nggak bahagia. Juga nggak ngerasain apapun. Sedih juga nggak, bahagia pasti nggak juga. Nah, kemudian ini yang terjadi kalau kita benar-benar membuat sesuatu hal menjadi lebih mudah untuk merasa bahagia, kita akan jadi merasa bahagia. Manusia di dalam hidup ada nilai-nilai yang dia kejar, ada nilai-nilai yang dia jauhin, ada suatu hal yang dia pentingkan, ada yang sesuatu hal yang benar-benar sangat dia tidak mau. Dan nilai-nilai ini apabila saling bertabrakan satu dengan yang lain, mempersulit dia ambil keputusan, apalagi kalau dia tidak jelas mana yang diprioritaskan dalam hidup. Kemudian kalau aturan untuk membuat dia jadi bahagia dibuat sedemikian sulit, dia tidak akan pernah merasa bahagia. Demikian juga tentang kaya. Berapapun, kaya sekali lagi adalah relatif. Saya pernah diwawancara di Metro TV, ada rekamannya. Pada waktu itu saya undang Robert Kiyosaki dan saya sendiri diwawancara juga oleh Ibu Desi Anwar dari Metro TV. Ditanya, Pak Tung, apakah Anda dengan belajar ini sekarang Anda sudah merasa kaya? Saya jawab, bagaimana? Kaya adalah relatif. Kalau saya saat ini absolutely saya merasa kaya. Ada orang yang membawa uang 100 juta di kantong dan dia tetap tidak merasa kaya. Ada orang punya duit rekening 100 miliar di rekeningnya dan dia tidak merasa kaya. Bisa kebayang misalnya Donald Trump, dari 6 miliar US dollar kekayaannya, hari ini dia tinggal 10 juta US atau sekitar 100 miliar. Apakah Donald Trump merasa kaya? Enggak, mungkin dia merasa miskin sekali. Tapi demikian juga ketika ada orang yang di kantongnya cuma ada 10.000 rupiah pun, dia sudah merasa sangat kaya. Ketika dia beli makanan, dia bisa makan, enak sekali. Karena dia sudah berhari-hari tidak pernah dapat uang sama sekali dan tidak makan selama berhari-hari, 10.000 pun dia bisa merasa sangat kaya. Sekali lagi, kaya adalah relatif. Perasaan kaya berbeda dengan kondisi. Karena kondisi, bagi satu orang bisa dianggap kaya, bagi satu orang yang lain bisa tidak dianggap kaya. Kalau Anda mempunyai nilai-nilai bahwa kaya adalah sekian, seringkali ketika Anda mencapai sekian, Anda tetap tidak merasa kaya. Karena kurang terus, dan kurang terus. Ini adalah rahasia. Rahasia bagaimana kita bisa bahagia.
goal sangat berbeda dengan nilai-nilai yang kita miliki serta aturannya. Goal boleh sangat spesifik, seperti yang diajarkan dalam goal setting. Bisa diukur, jelas tanggalnya atau lebih cepat, sejumlah angka sekian atau lebih banyak. Kalau nilai-nilai lain. Bayangkan kalau Anda mempunyai angka banyak sekali dan Anda tetap tidak bahagia. Dikatakan oleh guru saya bahwa satu-satunya kata gagal itu apabila Anda mencapai yang Anda inginkan dan Anda merasa tidak bahagia. Itu adalah gagal. Nah, kenapa kau tidak bahagia? Karena memang nilai-nilainya membuat tidak bahagia. Nilai-nilai, sekali lagi, apa sih nilai-nilai? Nilai-nilai adalah urutan sesuatu hal yang kita anggap penting di dalam hidup ini, yang kita nomor satukan. Misalnya begini, pada waktu survei saya tanya, siapa yang di sini yang nomor satunya dalam hidup adalah uang? Ada beberapa orang angkat tangan. Siapa yang nomor satunya di dalam hidup adalah keluarga? Lebih banyak lagi orang angkat tangan. Saya tanya, siapa yang nomor satunya adalah kesehatan? Ada banyak lagi angkat tangan. Saya tanya, siapa yang nomor satunya adalah Tuhan? Hampir semua angkat tangan karena takut. Saya bilang, no, Anda harus menentukan prioritas, mana yang nomor satu? Ini, ketika kita nilai-nilai yang tidak jelas urutannya, dan belum jelas bagaimana nilai-nilai yang kita inginkan, itu terpenuhin, atau nilai-nilai yang tidak kita inginkan, itu terpenuhin, kita kesulitan. Bagaimana kita bisa mendapatkan perasaan bahagia, kalau definisi bahagia itu begitu sulitnya untuk kita capai, atau kalau kita capai, berlari terus. Salah satu contoh, misalnya, pada waktu ada peserta seminar, yang pada waktu minta diterapi. Pada waktu minta diterapi, datang dengan pacarnya, kemudian yang perempuan depresi, dan seringkali kepingin bunuh diri. Pada waktu saya tanya, kapan kamu merasa bahagia? Ini aturan. Kalau orang merasa bahagia, dia tidak bunuh diri lah. Dia bilang, saya merasa bahagia kalau ada orang yang mencintai saya. Mendadak pacarnya teriak, ini dari dulu tidak pernah merasa dicintai. Walaupun saya sayang seperti apapun, dia merasa tidak pernah dicintai. Saya bilang, shh, pacarnya saya suruh minggir terlebih dahulu. Saya tanya lebih dalam lagi. Oke, kapan kamu merasa dicintai? Ini aturan main di balik nilai-nilai yang dia pentingkan. Berarti dia penting, dia kepingin bahagia, kepingin merasa dicintai. Berarti itu sangat penting. Nomor satu di dalam hidupnya dia. Kapan bahagia? Kalau dia merasa dicintai. Saya tanya, kapan Anda merasa dicintai? Kalau ada orang yang ngomong I love you kepada saya. Perhatian dan ngomong I love you. Waktu dia ngomong perhatian dan ngomong I love you, saya tanya, oke, apakah seminggu sekali cukup? Ya, enggak cukup. Melalui telepon? Enggak bisa. Saya pengen ada orang yang perhatikan saya dan all the time, setiap saya mau dia ngomong dia ngomong I love you kepada saya. Wow, sungguh sangat sulit kriterianya dicintai dia. Begitu sangat beratnya dia kriteria untuk dicintai. Harus all the time, anytime. Padahal pacarnya juga harus bekerja. Tidak bisa berada di sekelilingnya dia. Ketika dia kebutuhan perhatian, pacarnya tidak ada, dia langsung depresi, dia merasa tidak dicintai. Ketika pacarnya tidak datang satu hari, ataupun pada waktu dia butuh, dia tidak datang, tidak telepon, dia merasa tidak dicintai. Tidak ngomong I love you, walaupun ada di sebelahnya, dia tidak merasa dicintai. Begitu susahnya dia merasa dicintai. Kemudian saya tanya lagi, apa yang paling kamu hindarin? Sekali lagi, otak hanya cari nikmat, menghindari sengsara. Saya definisinya, kapan kamu merasa sengsara atau apa yang paling kamu hindari? Dia bilang, lonely, ketika kesepian. Kapan kamu merasa kesepian? Ketika tidak ada orang yang perhatian dan tidak ada orang yang mencintai saya. Balik lagi ke sana. Kapan Anda merasa tidak dicintai? Kalau tidak ada yang perhatian, tidak ada yang ngomong I love you. Aduh, parah berat. Ini, semua resepnya sempurna sudah. Hidupnya pasti penuh penderitaan dan depresi. Pertentangan antara nilai-nilainya, akibatnya dia semuanya salah. Ini, pada waktu ada penelitian di Amerika sana, kalau tidak salah adalah di San Diego Zoo, itu ada kera dimasukkan ke dalam kerangkeng, kemudian kotaknya dibuat jadi 4 kotak di dalam kerangkengnya, ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru. Kemudian biru disetrum. Begitu disetrum, monyetnya langsung lari kemana-mana. Begitu lari kemana-mana, tapi dia menghindar birunya dengan sangat-sangat cepat. Kemudian merah disetrum, dia langsung lari loncat di antara kuning dengan hijau saja. Kemudian mendadak hijau disetrum, tiga-tiga disetrum, dia akan berhenti di kotak yang kuning. Kemudian pada waktu riset dilakukan, semua kotak disetrum. Mendadak keranya jadi gila. Kemudian keranya mencakar wajahnya,
kemudian pegang tangannya, pegang ke kerangkengnya dan di kepalanya dijeblesin, antuk-antukin, gebuk-gebukin ke kerangkengnya dan dia cakar di sendiri. Dia cenderung melukai diri dan cenderung bunuh diri. Persis seperti manusia yang tadi. Ketika apa yang kita lakukan salah, kita punya kecenderungan untuk bunuh diri tanpa kita sadarin. Kita jadi depresi. Padahal salah atau benar itu tergantung aturan yang kita buat sendiri. Seperti contoh, orang yang punya penghasilan 4, sekian juta US dan kurang sedikit dari 5 juta dan dia merasa tidak bahagia, yaitu aturannya dia mempersulit dia untuk menjadi bahagia. Demikian juga ketika ada orang yang every day above the line is a happy day, di atas tanah pokoknya saya gembira, bukan berarti dia miskin tapi dia juga kaya, dia tetap gembira, bahagia. Sungguh-sungguh sangat beda dalam menghadapi hidup. Yang satu wajahnya suram, serius, terus yang satu ceria, fresh, lega, nyaman. Demikian juga wanita yang merasa tidak dicintai ini. Nah, ternyata ketika aturannya dirubah menjadi lebih mudah, ketika saya tanya, mungkin tidak kalau kamu mencintai tanpa syarat. Maksudnya ketika dia bingung, saya tanya, perasaan dicintai itu bisa timbul dengan kita menunggu, tapi juga bisa timbul ketika kita aktif. Kita memberikan perhatian kepada orang. Mendadak diri kita menjadi penuh dengan cinta. Ketika kita memberikan cinta, kenapa kok kita bisa memberikan cinta? Karena diri kita penuh dengan cinta. Berarti Anda akan merasa dicintai, akan penuh dengan cinta hidup Anda. Orang yang bisa memberikan cinta berarti hidupnya penuh cinta. Dan memberikan cinta tidak perlu datang dari mana-mana, karena cinta, perhatian kita sudah ada di dalam diri kita. Pada waktu itu berada di seberang hotel, dan kemudian di seberang hotel ada orang bermain, anak-anak bermain. Saya bilang, lihat anak di sana. Coba kamu just send love. Kamu perhatikan anak ini kok menyenangkan, walaupun Anda tidak kenal. Katakan cinta, I love you, saya doakan kamu hidupnya baik adanya. Anda tidak kenal dan anak-anaknya baru main sendiri. Coba lakukan. Ketika dia ngomong dan, okay, I love you, saya doakan kamu hidup bahagia, damai dan sejahtera. Dan ketika dia doa dan dia melihat orang, anak-anak yang lagi bermain, mendadak anak-anak yang bermain tadi bisa menoleh melihat ke arah kita dan mereka melambaikan tangannya, hai. Kemudian kita juga melambaikan tangan dari jendela, hai. Kemudian mereka senyum, kita senyum. Wow, mendadak see, feel, love, full of love. Mendadak dia bisa memberi arti yang baru tentang bahagia, yaitu dengan dia mencintai, bukan menunggu pasif untuk dicintai dan orang harus ngomong I love you kepada dia setiap saat baru dia merasa dicintai. Tapi sekarang dia bisa mengirim cinta kepada siapapun dan dia feel love. Dan ketika dia feel love, dia feel happy, dia akan bahagia. Ini kuncinya di sini. Jadi sekarang tugasnya adalah kita membuat nilai-nilai yang membuat kita bahagia dibuat semudah mungkin. Nilai-nilai yang kita jauhin dibuat sesulit mungkin. Caranya begini. Sekarang kita harus terlibat, mari kita terlibat. Keluarkan buku sukses Anda, ini didesain untuk kita langsung praktek. Kalau Anda menunda-nunda, seringkali Anda tidak melakukan. Tapi kalau sekarang juga Anda lakukan, hasilnya akan jauh lebih dahsyat. Demikian juga Anda yang nyetir. Kalau Anda nyetir, lebih baik Anda minggir ke kiri. Mungkin Anda ngomong, saya tidak bisa. Yes, pasti Anda tidak bisa. Tapi kalau bisa, Anda lebih baik minggir ke tepi, stop terlebih dahulu, dan mulai tulis di buku. Selamat datang di CD Life Revolution Series bersama Tung Desem Waringin, pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing.
Pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing. The most powerful people and ideas in business in Indonesia versi majalah SWA. Selamat datang di CD ke-20. Bagaimana menyusun nilai-nilai hidup serta aturannya dalam rangka mencapai hidup bahagia. Apa yang menentukan kebahagiaan manusia? Apakah ketika dia kaya? Apakah ketika anak-anaknya jadi? Seringkali orang mempunyai syarat tertentu untuk mencapai kebahagiaannya. Dan kebahagiaan tadi lari adanya. Contoh, misalnya orang pada waktu masih kecil, dia mikir, wah, saya bahagia kalau saya bisa mandiri dan cari uang sendiri. Begitu dia cari uang dan sudah mandiri, dia mempunyai tujuan yang lari lagi. Nilai-nilai yang membawa kebahagiaannya, dia bingung membedakan antara nilai-nilai untuk membuat dia bahagia dengan tujuan yang bisa berganti-ganti. Dia punya tujuan, kalau saya berkeluarga mungkin saya gembira. Ketika sudah berkeluarga, ketika someday somehow mungkin dia berantem dengan pasangan hidupnya, kemudian dia ngomong, mungkin kalau saya sudah punya anak-anak, saya akan jauh lebih bahagia. Ketika punya anak, ternyata kok belum bahagia juga. Ketika anaknya sakit, dia tidak bahagia. Kemudian dia ngomong, kalau anakku sehat, baik semua, saya akan bahagia. Ternyata anaknya tidak pernah baik dan tidak pernah sehat selalu ada masanya dia sakit, dan dia seringkali tidak bahagia dalam hidupnya. Kemudian, kalau misalnya anakku sudah akhirnya menikah semua dan jadi orang, saya akan bahagia. Ternyata anaknya oke, sudah jadi semua dan dia tetap aja tidak bahagia. Karena ternyata ada anaknya yang menikah tidak punya anak, atau anaknya yang ekonominya bisa naik turun juga. Seringkali orang menentukan kebahagiaannya, dia membuat syarat atau aturan untuk menjadi bahagia, demikian sulitnya. Orang menjadi bahagia ketika dia tahu persis bahwa dia bisa ambil keputusan dan dia bisa mendapatkan hal yang dia inginkan. Problemnya, orang seringkali membuat syarat begitu beratnya, sehingga dia sulit ambil keputusan karena dia tidak tahu prioritas mana di dalam hidupnya. Kemudian, yang kedua, sulit sekali untuk memenuhi aturan untuk dia menjadi bahagia. Ketika dalam seminar, ditanya, ukuran 1 sampai 10, siapa yang merasa angkanya di bawah 5? Kalau Anda 10 adalah sudah sangat bahagia, kalau di bawah 5 berarti Anda kurang bahagia. Siapa yang angkanya di bawah angka 5? Banyak sekali yang angkat tangan. Dan ketika angkat tangan, kemudian ditanya. Pada waktu itu saya lihat bahwa orangnya berdiri tegak dan tampangnya juga sangat-sangat kaya. Seperti bule yang agak coklat-coklat, dia pakai celana pendek dan pakai gelang emas, pakai jam mahal. Tampangnya adalah tampang sehat dan sangat-sangat kaya. Ketika tanya, oke, kamu namanya siapa? Dia menyebutkan namanya ini. Kemudian, ukuran kebahagiaanmu berapa? Di bawah 5 tepatnya berapa? Dia bilang 2. Kemudian ditanya, untuk menjadi angka 10, syaratnya apa? Aturannya apa? Supaya kamu bisa merasa kebahagiaanmu 10. Dia jawabannya, kalau saya punya ini. Selamat datang di CD Live Revolution Series bersama Tung Desem Waringin. Pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing. Pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing. The most powerful people and ideas in business in Indonesia versi majalah SWA. Selamat datang di CD ke-20. Bagaimana menyusun nilai-nilai hidup serta aturannya dalam rangka mencapai hidup bahagia. Apa yang menentukan kebahagiaan manusia?
Apakah ketika dia kaya? Apakah ketika anak-anaknya jadi? Seringkali orang mempunyai syarat tertentu untuk mencapai kebahagiaannya. Dan kebahagiaan tadi lari adanya. Contoh, misalnya orang pada waktu masih kecil, dia mikir, wah, saya bahagia kalau saya bisa mandiri dan cari uang sendiri. Begitu dia cari uang dan sudah mandiri, dia mempunyai tujuan yang lari lagi, nilai-nilai yang membawa kebahagiaannya. Dia bingung membedakan antara nilai-nilai untuk membuat dia bahagia dengan tujuan yang bisa berganti-ganti. Dia punya tujuan, kalau saya berkeluarga mungkin saya gembira. Ketika sudah berkeluarga, ketika someday somehow mungkin dia berantem dengan pasangan hidupnya, kemudian dia ngomong, mungkin kalau saya sudah punya anak-anak saya akan jauh lebih bahagia. Ketika punya anak, ternyata kok belum bahagia juga. Ketika anaknya sakit, dia tidak bahagia. Kemudian dia ngomong, kalau anakku sehat, baik semua, saya akan bahagia. Ternyata anaknya tidak pernah baik dan tidak pernah sehat selalu ada masanya dia sakit. Dan dia seringkali tidak bahagia dalam hidupnya. Kemudian, kalau misalnya anakku sudah akhirnya menikah semua dan jadi orang, saya akan bahagia. Ternyata anaknya oke, sudah jadi semua dan dia tetap aja tidak bahagia. Karena ternyata ada anaknya yang menikah tidak punya anak. Atau anaknya yang ekonominya bisa naik turun juga. Seringkali orang menentukan kebahagiaannya, dia membuat syarat atau aturan untuk menjadi bahagia. Demikian sulitnya. Orang menjadi bahagia ketika dia tahu persis bahwa dia bisa ambil keputusan dan dia bisa mendapatkan hal yang dia inginkan. Problemnya, orang seringkali membuat syarat begitu beratnya sehingga dia sulit ambil keputusan karena dia tidak tahu prioritas mana di dalam hidupnya. Kemudian, yang kedua, sulit sekali untuk memenuhi aturan untuk dia menjadi bahagia. Ketika dalam seminar ditanya ukuran 1 sampai 10, siapa yang merasa angkanya di bawah 5? Kalau Anda 10 adalah sudah sangat bahagia, kalau di bawah 5 berarti Anda kurang bahagia. Siapa yang angkanya di bawah angka 5? Banyak sekali yang angkat tangan. Dan ketika angkat tangan, kemudian ditanya, pada waktu itu saya lihat bahwa orangnya berdiri tegak dan tampangnya juga sangat-sangat kaya. Seperti bule yang agak coklat-coklat, dia pakai celana pendek dan pakai gelang emas, pakai jam mahal. Tampangnya adalah tampang sehat dan sangat-sangat kaya. Ketika tanya, oke, kamu namanya siapa? Dia menyebutkan namanya ini. Kemudian, ukuran kebahagiaanmu berapa? Di bawah 5 tepatnya berapa? Dia bilang 2. Kemudian ditanya, untuk menjadi angka 10, syaratnya apa? Aturannya apa? Supaya kamu bisa merasa kebahagiaanmu 10. Dia jawabannya, kalau saya punya income 1 tahun 5 juta US. Oke, sekarang berapa income-mu? Income saya 4,2 juta US. What? Income 4,2 juta dengan 5 juta US tahun, itu secara gaya hidup, itu sama persis. Gaya hidupnya sama. Kemudian, oke, apa aturan lagi? Supaya kamu bisa bahagia, angkanya 10. Kalau yang harus saya miliki atau harus yang saya dapatkan, kenapa tidak? Saya akan kejar dengan bahagia. Apapun hasilnya, saya akan tetap bahagia dan saya akan terus belajar supaya saya jauh lebih sukses berikutnya. Dengan prinsip-prinsip ini, semuanya mendadak jadi satu. Jadi, apapun hasilnya, saya nikmatin dan saya syukurin. Yang belum saya dapat, ya akan saya kejar lagi. Kalau masih belum berhasil, ya saya akan belajar. Kalau belajar, saya sebetulnya sudah merasa berhasil. Akibatnya, I feel good. Di banyak waktu dalam kehidupan saya merasa jauh lebih baik dibanding teman-teman yang hobinya menggerutu atau nilai-nilainya yang belum disusun. Ini PR Anda pertama kali Anda susun nilai-nilai Anda. Caranya begini. Dulu saya pribadi bingung menyusun nilai-nilai ini. Hanya beruntung saya sudah berbelas-belas tahun yang lalu saya mencoba menyusun apa sih yang paling penting dalam hidup ini. Waktu dulu
Yang penting bahagia. Tapi waktu itu bahagia bagi saya abstrak. Caranya, saya nggak tahu caranya bahagia. Kemudian, kok bahagia sih? Yang paling penting bukan bahagia lah. Yang paling penting kaya. Kalau kaya, mendadak kemudian, tapi banyak sih orang yang kaya tidak bahagia. Dalam perjalanan berbelas-belas tahun saya dalam menentukan nilai-nilai ini, kemudian, bukan. Keluarga harmonis. Wah, kalau keluarga harmonis kelihatannya bahagia. Tapi di tengah perjalanan, saya anggap itu penting. Ternyata saya berubah lagi. Berarti yang paling penting tidak bisa keluarga harmonis. Goalnya tidak boleh seperti ini. Waktu itu saya masih bingung antara goal dengan misi, dengan nilai-nilai. Bingung semuanya. Goal itu suatu hal yang ada batas waktunya, jelas, konkret, bisa diukur, begitu ya, dalam kata-kata positif. Kemudian, kalau misi itu adalah sesuatu hal yang membuat kita semangat dalam mengejar goal ini apa. Kemudian nilai-nilai itu adalah urut-urutan yang kita pentingkan dalam hidup itu apa. Nah, kemudian pada waktu itu saya masih belum begitu jelas semuanya, karena tapi sudah saya mulai perjalanan berpikirnya. Kemudian, kalau keluarga harmonis itu kan tergantung dari dua pihak. Kalau kebetulan saya dapat istri yang baik, ya bisa. Tapi kalau tidak dapat istri yang baik, gimana? Oke, saya ganti pada waktu itu, merangkap jadi goal, merangkap jadi misi, merangkap jadi nilai-nilai. Oh, yang paling penting dalam hidup ini, saya harus jadi bapak teladan, ayah teladan. Bahkan pada waktu saya lomba karya tulis ilmiah, juara tepat-tepat P4, kemudian pemilihan mahasiswa teladan, ketika ditanya cita-citanya, menjadi goal juga, saya jawab gimana? Cita-cita saya bapak teladan. Sempat diketawain, wah prestasi segini banyak, piagam segini banyak, cuman kepengen jadi bapak. Saya bilang, no, pada waktu saya punya argumen. Kalau cita-citanya jadi dokter, lulus jadi dokter selesai. Cita-citanya jadi lawyer terus selesai. Kalau bapak teladan, itu a lifetime. Seumur hidup, selama dia masih punya anak atau menganggap orang lain jadi anaknya, dia akan terus menjadi posisi bapak. Kemudian mereka manggut-manggut dan akhirnya saya kepilih jadi mahasiswa teladan pada waktu itu di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Nah, di dalam perjalanan berikutnya, ketika saya mulai berkarir, kemudian saya baca banyak buku, kemudian yes, nilai-nilai ini jadi pedoman hidup yang harus menjadi identitas saya juga. Akhirnya nomor satu harus apa sih dalam hidup ini? Saya mulai pertentangkan. Akhirnya keluar satu kata, harus bijaksana. Bijaksana berarti ambil keputusan yang tepat di saat yang tepat. Boleh baik di saat yang tepat, jahat di saat yang tepat, asal hasilnya baik. Boleh positive thinking di saat tepat, boleh negative thinking di saat yang tepat, asal hasilnya baik. Terus kemudian setelah bijaksana, kemudian yang kedua sehat. Kemudian yang ketiga pada waktu itu karir yang mantap. Kemudian yang keempat adalah keluarga yang harmonis. Waktu itu hanya 4 saja. Kemudian di tengah perjalanan, pada waktu saya mulai mendapatkan karir yang mantap, buku-buku saya adalah bagaimana berkarir dengan mantap, how to manage your boss, kemudian buku manajemen, buku apa segala macam semuanya. Karir saya mantap sekali melaju. Di satu saat, saya memutuskan untuk mengganti nilai-nilai hidup saya. Oke, nomor satu harus bijaksana, yang kedua harus sehat, kemudian yang ketiga kaya raya. Baru keluarganya harmonis. Waktu itu saya punya argumentasi, kaya raya lebih penting daripada keluarga harmonis. Ini, saya mulai mengurutkan mana yang lebih penting, mana yang lebih penting. Saya merasa bahwa bagaimana orang kalau tidak kaya, mana bisa keluarganya harmonis. Kalau makan pun tidak bisa, pasti akan banyak pertempuran. Tentang uang, tentang kehidupan. Nah, pasti harus punya kekayaan dalam jumlah tertentu. Tapi saya bilang bahwa nomor satu saya kan bijaksana. Kalau saya bijaksana, berarti saya bisa dapatkan semua. Saya bisa mendapatkan kesehatan, saya bisa mendapatkan kekayaan, saya bisa mendapatkan keluarga yang harmonis. Dengan prinsip seperti itu, saya terus melakukan incantation dan doa setiap pagi, bijaksana, sehat, kaya raya, keluarganya harmonis. Kemudian di satu waktu, 1 tahun yang lalu tepatnya, di awal tahun, ketika saya mencapai sesuatu kekayaan yang saya anggap nikmat luar biasa, kemudian saya putuskan, kenapa tidak? Dengan pasif income yang saya punya, dengan income yang saya punya, kenapa tidak? Saya memutuskan bijaksana nomor 1, yang kedua sehat, yang ketiga keluarga harmonis, yang keempat baru kaya raya, yang kelima menjalani hidup dengan ceria. Nah, pada waktu saya merubah ini, istri saya sempat khawatir, wah kamu tiap hari ngomongnya begini. Pada waktu merubah itu, saya butuh sekitar waktu 1 bulan untuk mengkondisioningkan. Jalan pagi dengan istri saya, dan saya ngomong, bijaksana, sehat, keluarga harmonis, kaya raya, ceria. Kadang masih kebalik, bijaksana, sehat, kaya raya, keluarga harmonis, baru ceria. Karena dengan susunan terbalik, mendadak fokusnya menjadi berubah.
Dan pada waktu itu istri saya sangat khawatir dan saya sempat merasa khawatir juga. Kalau saya mengutamakan keluarga harmonis, nanti kekayaan saya berkurang. Ternyata dalam waktu 1 tahun ketika saya merubah nilai-nilai saya jauh lebih center, bijaksana, sehat, keluarga harmonis, kaya raya, ceria. Ternyata saya jauh lebih kaya dibanding sebelumnya, walaupun keluarga harmonis saya utamakan. Dan kemudian, bagaimana saya bisa merasa bahagia? Bijaksana. Dulu saya membuat definisi yang sangat sulit untuk saya merasa bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang tidak pernah merasa bijaksana. Jadi dia terus belajar. Akibatnya pada waktu itu saya tidak pernah merasa bijaksana. Kenapa tidak? Sekarang saya buat jauh semudah mungkin. Ini kuncinya. Kalau Anda kepingin bahagia, setelah Anda menyusun urut-urutannya, buat aturan mainnya dengan kata-kata seperti ini. Silakan Anda tulis. Anytime. Kapanpun. Contohnya, saya bijaksana. Kapan saya merasa bijaksana? Saya tulis. Kapanpun, kalau saya belajar, saya merasa bijaksana. Kapanpun, saya ngajar sesuatu hal yang saya anggap bermanfaat dan saya yakini saat itu bermanfaat, saya merasa bijaksana. Kapanpun, nah dengan kapanpun ini, mendadak sangat-sangat mudah untuk merasa bijaksana. Demikian juga tentang bagaimana merasa sehat. Kalau saya ngomong dengan kapanpun, anytime, saya bisa ngomong dengan vibrant, dengan penuh getaran, dengan penuh antusias, saya merasa sehat. Saya punya goal untuk kesehatan saya punya goal untuk menambah ilmu dan kebijaksanaan saya. Yes, itu goal. Tapi di dalam hal ini adalah nilai-nilai sehingga kita bisa mengejar goalnya dengan center dan mantap. Kemudian, ketika pada waktu itu, misalnya tentang aturan saya tentang keluarga harmonis. Dulu saya membuat aturan, kalau tidak pernah berantem dalam 1 bulan full, itu berarti saya harmonis. Dan kalau saya bisa memeluk anak saya, dan saya berada di rumah all the time, saya baru merasa harmonis. Kemudian definisi yang sangat sulit, kemudian saya buat kapanpun. Saya bisa kirim SMS kepada istri saya ngomong I love you, aku sayang padamu, saya merasa harmonis. Kapanpun, kalau saya bisa berdoa bersama dengan istri saya akan merasa harmonis. Dengan kata-kata kapanpun, berarti kan lebih sering, lebih mudah. Kemudian, kapanpun saya bisa membayangkan, saya memeluk anak saya, mencium anak saya merasa bahagia. Kapanpun saya bisa telepon anak saya merasa bahagia. Saya merasa keluarga saya harmonis. Ada orang tanya, Pak, itu kan naif. Berarti kalau misalnya ternyata keluarganya tidak ketemu terus kan juga tidak bahaya. No, saya juga punya goal. Ini goal. Beda dengan nilai-nilai supaya saya bahagia. Saya punya goal. Zaman awal karir saya punya goal. Supaya lebih harmonis, minimal 2 hari untuk keluarga saya dalam 1 bulan. Tahun berikutnya 4 hari. Tahun berikutnya 8 hari. Hari ini sudah sampai ke 8 hari. 1 tahun minimal 10 hari. Itu goal. Sekarang 1 tahun minimal 1 bulan berlibur bersama. Wow, kenapa tidak? Kita boleh menentukan goalnya untuk supaya jauh lebih harmonis, tapi kita juga bisa tetap merasa harmonis dalam mengejar goal tadi. Ini perasaan kita jauh lebih damai dan sejahtera. Kemudian tentang kaya. Saya dulu mempunyai kaya. Kalau saya punya income segini, saya baru kaya. Ternyata saya punya income situ, saya belum merasa kaya. Wah, 5 juta pasti kaya. Ternyata enggak. 20 juta sebulan pasti kaya. Ternyata enggak. Masih aja yang kurang dan kurang dan kurang dan kurang. Loh, boleh enggak dikejar? Boleh. Angka boleh dikejar. Itu menjadi goal. Tapi nilai-nilai supaya terpenuhin, Anda buat nilai-nilai tadi semudah mungkin. Saya bilang, kapanpun saya bisa tarik napas dan bersyukur kepada Tuhan, berarti saya sudah kaya. Wow, enak sekali begini. Karena kalau kita tidak pernah bersyukur, Anda tidak akan pernah merasa kaya. Kapanpun. Ini salah satu kuncinya. Kaya di dalam hati adalah berlimpah, kita bersyukur. Kemudian berikutnya, saya bilang, kapanpun saya bisa memberikan sesuatu hal yang positif, yang baik, yang di luar dugaannya orang lain, saya merasa kaya. Contohnya, ngasih pengemis 100.000 rupiah. Pernah Anda ngasih pengemis 100.000 rupiah? Kalau belum, lakukan. Anda ngasih 100.000 rupiah untuk pengemis, Anda tidak menjadi miskin, tapi Anda merasa berlimpah. Ada 2 reaksi sih kalau Anda ngasih pengemis 100.000 rupiah. Reaksi pertama dia akan, terima kasih bos, terima kasih bos, terima kasih bos, sangat-sangat senang. Reaksi kedua dia akan lari. Kenapa lari? Karena dia mengira Anda salah ngasih uang. 10.000 jadi 100.000, jadi dia lari sebelum Anda minta kembali. Kemudian saya juga melakukan, kapanpun ketika saya merasa agak suntuk tidak cukup, kapanpun, apa yang saya lakukan? Saya pada waktu pergi ke tol, naik mobil waktu itu saya masih nyetir sendiri, saya masih naik Panther Miyabi penyok warnanya ungu, Panther tahun 96, Panther kuno gitu ya. Terus kemudian, waktu itu tol Kebonjeruk Tangerang masih 2.000, saya kasih 10.000 kepada penjaga tolnya, 4 mobil belakang sekalian,
Dan I feel good and I feel kaya. Saya merasa berlimpah. Oh yes. Dan pada suatu waktu, setelah sekian kali saya melakukan hal yang sama, ketika saya memberikan 10.000 untuk 4 mobil belakang, mendadak saya dibalap sebelah kanan saya, ada Mercedes-Benz dengan model New Ice yang terbaru. Dia buka jendela, nyik, dan kemudian dia bel, din, dan kemudian saya dengan penuh susah payah buka jendela, ketok, buka, kemudian saya buka, kemudian dia melambaikan tangan, thank you, hoy! Wih, mersinya thank you sama Panther Miyabi. Saya bilang, I will be there, no problem. And that's true, and that's true, sekarang saya juga pakai Mercy. Nah, tapi itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Anda bisa merasa berlimpah dengan sangat-sangat mudah. Dari sehingga Anda merasa sangat kaya. Nah, kemudian, itu kuncinya, Anda tulis, kapanpun saya melakukan ini dibuat yang semudah mungkin, jadi Anda merasa bahagia, merasa terpenuhi nilai Anda. Kemudian, yang berikutnya, yang kedua, ini PR-nya dua-duanya. Yang kedua, Anda tulis urut-urutannya, apa yang paling Anda hindarin? Kalau saya, top 2 yang paling saya hindarin, satu adalah merasa tidak berdaya. Dulu, saya merasa tidak berdaya dengan aturan yang membuat saya sulit. Saya tidak berdaya kalau saya tidak mencapai yang saya inginkan. Saya tidak berdaya kalau saya tidak mempunyai income segini. Saya tidak berdaya kalau tidak bisa menyekolahkan anak saya ke sekolah yang terbaik. Saya tidak berdaya kalau saya tidak bisa membantu orang tua saya keliling dunia. Saya merasa tidak berdaya. Banyak sekali yang aturan yang membuat saya tidak berdaya. Akibatnya pasti selalu terpenuhi suatu waktu dalam seminggu saya merasa tidak berdaya. Seminggu 2 kali, 3 kali. Ketika saya membantu orang dan ternyata orang tadi tidak menjadi baik, saya merasa tidak berdaya. Saya merasa kalah dan saya merasa tidak berdaya. Padahal itu saya hindari sekali. Bagus untuk saya termotivasi, untuk membuat saya terus belajar. Tapi terus kurang terus dan terus tidak pernah merasa berdaya. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya merasa berdaya kalau saya baca buku. Saya merasa berdaya kalau saya belajar sesuatu hal yang baru. Saya merasa berdaya kalau saya bisa menarik pelajaran terhadap apapun yang terjadi dalam hidup saya. Wow, ketika saya nerapi, kok belum berhasil, saya belajar lagi. Ketika saya mulai menarik pelajaran, berarti saya harus begini, besok harus begini, saya belajar lebih baik. Saya merasa berdaya. Nah, itu kapan saya merasa berdaya, gitu ya. Tapi kalau yang saya hindarin atau yang perasaan yang tidak saya inginkan, yaitu merasa tidak berdaya, saya buat sesulit mungkin. Apa yang sesulit mungkin? Saya buat, kalau saya berturut-turut dalam 30 hari, saya tidak belajar apapun, berarti saya tidak berdaya. Orang yang berdaya adalah orang yang belajar. Sungguh sangat sulit. Saya 30 hari saya pasti belajar. Tiap malam saya tanya apa yang saya pelajarin hari ini gitu ya. Jadi saya akan selalu belajar something. Entah hal kecil, entah hal besar. Apapun yang terjadi dalam hidup saya belajar something. Dari atau karena kejadian tadi untuk membuat saya jadi lebih baik. Jadi akibatnya, away value saya yang saya hindarin, sungguh-sungguh sangat sulit. Akibatnya saya terpenuhi, saya merasa berdaya terus. Kemudian yang kedua, yang paling saya hindarin adalah perasaan tidak punya uang. Dulu saya seringkali merasa tidak punya uang karena saya punya aturan yang mudah sekali terpenuhi untuk merasa tidak punya uang. Kalau saya belum bisa memberikan rumah mertua saya, kalau saya belum bisa mengirim mama saya keliling dunia, saya miskin ini. Kalau saya tidak bisa menyekolahkan anak saya di sekolah yang termahal, padahal termahal pun belum tentu yang terbaik, tapi itu hanya ego saja, berarti saya miskin. Kalau saya tidak bisa beli rumah yang besar, kalau saya tidak bisa beli Mercedes-Benz, saya tidak bisa beli begini, saya merasa miskin. Padahal ketika saya bisa membeli ini, membeli itu, selalu ada target baru yang membuat saya merasa lebih miskin dibanding orang lain. Dan ini perasaan yang tidak enak. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya buat, kalau saya terus-menerus tidak bisa bersyukur dalam waktu 1 bulan berturut-turut, berarti saya miskin. Tidak mungkin lah. Pada waktu saya tidak bisa bersyukur, biasanya saya pencet hidung saya tidak bisa bernapas, dan kemudian saya tarik napas semuanya. Langsung saya merasa lega dan saya bersyukur dikaruniai nafas dan masih bisa hidup. Berarti saya sebelumnya berkelimpahan. Kemudian saya buat definisi lagi yang sangat sulit. Kalau saya berturut-turut selama 1 bulan penuh, terus-menerus, tidak bisa memberikan sesuatu hal yang berarti untuk orang lain secara positif, berarti saya miskin. Jadi sebetulnya saya susah sekali merasa miskin karena saya seringkali, apa yang saya lakukan? Kalau saya merasa, aduh kok kurang ya, mulai kurang, aduh terdesak, kurang, aduh kok kurang ya, kok tuntutannya begitu banyak, saya merasa miskin atau merasa kurang, apa yang saya lakukan? Saya cari pengemis, saya kasih duit, I feel good, saya berlimpah,
saya memandang orang yang jauh lebih miskin saya dan saya beri dan saya sumbang, saya begini. Atau saya bisa memberi kepada orang yang lebih kaya. Wow, saya lebih berlimpah dari dia karena saya bisa memberikan dia something. Nah, tugas Anda saat ini, Anda tulis urut-urutannya mana yang paling penting dalam hidup Anda. Kemudian buat semudah mungkin. Kapanpun kalau melakukan begini, Anda akan merasa bahagia. Kemudian yang kedua, yang Anda hindarin, buat sesulit mungkin supaya Anda merasa bahagia, sedemikian sehingga yang Anda hindarin tidak terjadi kepada Anda, yaitu kalau saya berturut-turut terus-menerus dalam waktu 1 bulan tidak bisa begini, berarti saya merasa begitu. Merasa yang Anda dihindarin. Anda lakukan, 6-6-nya Anda tulis, dan kemudian Anda urutkan, dan tulis aturan-aturannya sesuai yang sudah dijelaskan di sini. Lakukan, pasti bermanfaat. Sampai jumpa di CD berikutnya. Saya Tong Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat.